berbagi layar. Tampil ya Bapak Ibu sekalian, tampil. Oke. Baik. Saya tetap didampingi oleh Pak Ferry dan Pak Okta, cuman Pak Okta masih ada di ruangan sedang mengerjakan sesuatu yang memang harus dikerjakan. Mudah-mudahan segera kembali. Ya, materi hari ini kita mengenai pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara. Bapak Ibu sekalian, kita tetap ada dasar hukum untuk melaksanakan satu kegiatan. Tidak juga terlepas dari pengembangan kompetensi ini. Yang pertama dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya tentang pokok-pokok kepegawaian, dan undang-undang ini menjadi fondasi dari kita untuk melaksanakan semua manajemen kepegawaian. Dari undang-undangan ini turun ke peraturan pemerintah baik nomor 11 dan nomor 17 sampai dengan turunan berikutnya dari Perkalan dan Perka BKN. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 ini tentang aparatur sipil negara mengenai pengembangan kompetensi ada di pasal 21. Dalam pasal 21 ini mengamanatkan bahwa salah satunya itu bahwa PNS berhak untuk memperoleh pengembangan kompetensi. Dalam pasal 21 secara gamblang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil berhak memperoleh A. gaji, tunjangan, dan fasilitas. Itu awal ya. Jadi pertamanya kita mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, dan mendapatkan fasilitas. Nah, fasilitas ini memang Bapak Ibu sekalian tidak semuanya terpenuhi ya. Namanya juga fasilitas, kadang-kadang lihat juga dengan keuangannya. Kalau untuk fasilitas misalnya perumahan, ya kalau memang kita siapkan program untuk perumahan, disiapkan. Tapi kalau memang keuangannya tidak ada, ya fasilitas-fasilitas yang bisa kita siapkan. Nah, ini dalam pasal 21. Kemudian di huruf B-nya, itu berhak memperoleh cuti. Nah, ini cuti Bapak Ibu sekalian, nanti saya tahu dari timnya Pak Irsan ya, Suwarno dari bidang mutasi itu untuk kesejahteraan pegawai kan ada cuti. Nah ini cuti nanti saya nggak tahu apakah masuk dalam sini, mudah-mudahan bisa dimasukkan karena waktu kita mepet ya. Jadi PNS itu berhak untuk cuti. Nah ini terutama untuk teman-teman kita di Latsar ini yang kemarin sudah mudah-mudahan sudah dapat materinya untuk yang mau menikah ya. Itu bisa cuti, jangan nggak cuti. Cutinya dipakai sesuai peruntukan ya, untuk menikah silakan cuti, untuk yang sakit ya masih dikasih cuti sakit, cuti tahunan bisa dipakai ya. Banyak cuti-cuti baik itu cuti di luar tanggungan negara ya, kalau memang misalnya menikah dengan orang yang akan melaksanakan misalnya tugas di luar negeri misalnya ya, atau bekerja di kedutaan misalnya yang menikah dengan situ, dia terpaksa harus cuti dulu atau dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi di luar negeri misalnya, mendampingi suaminya, nah itu bisa dapat cuti di luar tanggungan negara, dan itu ada prosesnya ya. Saya belum masuk ke situ, kita masuk ke E. Yang di C juga disebutkan bahwa ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah ini juga dari kesejahteraan teman-teman kita juga nanti mudah-mudahan bisa menjelaskannya. Dan D. Perlindungan. Dan perlindungan ini Bapak Ibu sekalian perlu saya singgung sedikit bahwa kita sebagai anggota Korpri ini kemarin sudah terbentuk lembaga bantuan hukum ya sebagai perlindungan kita. Kalau ada masalah apapun itu yang ada hubungannya dengan pekerjaan, ini masih bisa kita minta bantuan ke Korpri. Dan ini tahun ini sudah terbentuk ya, karena tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya beberapa kejadian kasus-kasus yang timbul dari teman-teman kita yang mengalami masalah hukum itu harus berjuang sendiri. Nah ini kita mohon maaf karena waktu itu memang belum terbentuk. Tapi dengan sekarang sudah Korpri kita sudah solid ya, dengan keuangan maupun aparaturnya sudah siap.
kita bisa mengadakan perlindungan hukum. Jadi kita sudah punya lembaga bantuan hukum dari Korpi yang akan mempersiapkan apabila Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang ada sangkutan hukum dengan jabatan atau pekerjaan yang dilaksanakan. Dan ini yang yang terakhir adalah pengembangan kompetensi. Nah, inilah yang menjadi bahan pokok kita ya, pokok bahasan kita, bahwa untuk mengembangkan kompetensi itu ada dasar hukumnya dari Undang-Undang Nomor 5. Kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai sipil negeri, manajemen pegawai negeri sipil di pasal 203. Nah, di sana disebutkan bahwa setiap PNS itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk diikut sertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan kompetensi ASN yang bersangkutan. Nah, ini dasar hukum bahwa kita berhak sebagai PNS untuk melakukan atau mengembangkan kompetensi. Dan diturunkan kemudian ke dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara yang mengatur untuk negeri sipil dan juga P3K. Karena P3K kita ini masih dalam proses penerimaan, jadi belum bisa kita masuk ke dalam sini, tetapi kita masuk ke dalam Peraturan Lembaga ASN, Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengembangan kompetensi PNS. Nah, di sini yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan kompetensi pengembangan kompetensi PNS. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah pengetahuan atau keterampilan dan sikap perilaku seseorang pegawai ASN yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Jadi kompetensi ini bisa dilihat Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi, adanya pengetahuan kita yang kesenjangan kita dengan apa yang kita laksanakan. Jadi kalau kita bisa melihat dan mengukur, kalau ternyata pengetahuan kita nggak cukup untuk melaksanakan suatu pekerjaan, artinya kompetensinya kurang. Nah, dengan kompetensi yang kurang inilah maka kita harus mengembangkan kompetensi. Dan kompetensi pengembangan PNS itu untuk upaya ya memenuhi kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Artinya dari awal-awal tahun, dari awal-awal waktu kita sudah harus tahu untuk mengembangkan kompetensi itu harus ada rencana. Seperti saya bilang tadi, ada Bangkom tadi supaya bisa kebutuhan kita untuk pengembangan kompetensi supaya bisa diadakan untuk tahun berikutnya, dan kemudian nanti dalam teman-teman kita dari bidang mutasi, promosi itu akan mengembangkan karir berdasarkan kompetensi yang ada. Nah, ini pengembangan kompetensi ASN. Kemudian tadi disinggung bahwa dalam pasal 203 tadi bahwa PNS kita ini memiliki hak dan kesempatan yang sama, artinya semuanya ya, semua PNS itu punya hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Nah, ini kadang-kadang kita lupa bahwa kita ingin ikut melaksanakan mengembangkan kompetensi, tapi tidak memperhatikan hasil penilaian kerja. Jadi atasan langsung, makanya tadi di Bangkom dan Sindiklat itu yang menyetujukan dari atasan juga. Karena yang atasan ini akan melakukan penilaian apakah memang dia cocok untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu atau tidak. Karena seperti dibilang tadi bahwa ini bisa diukur dan diamati. Jadi kalau ternyata dia mungkin kalau untuk diklat tertentu dia tidak bisa mengikuti ini, maka atasan langsungnya tidak menyarankan untuk melaksanakan kompetensi tersebut. Dan selanjutnya bahwa pengembangan kompetensi untuk setiap ASN ini sesuai dengan pasal 203 tadi, bahwa dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran atau JP dalam 1 tahun. Nah, ini kan produk tahun 2018 ya Bapak Ibu sekalian. 20 jam pelajaran ini kemarin itu kan banyak ditujukan kepada untuk klasikal ya, klasikal. Nah, ini kesulitan kita klasikal kan memang anggarannya sangat tinggi ya, tinggi sekali. Karena satu melaksanakan kegiatan itu kan diukur nih, ada ukuran sendiri bahwa satu orang ini
harus makannya berapa, misalnya minuman berapa sesuai dengan standar yang disiapkan oleh LAN, sehingga menghasilkan bahwa satu orang itu sekian juta untuk melaksanakan satu diklat. Nah, dapat dikalikan begitu banyaknya peserta dengan diklat yang akan kita adakan, maka ini kan semakin besar anggarannya. Dan kita salah satu keuntungan dari pandemi ini ya, kalau dibilang ada keuntungan sedikit lah kita dari pengembangan ini, bahwa kita bisa melaksanakan secara digital ya. Dan ini menjadi merubah paradigma ya. Kalau dulu dari WI-nya itu berbagi pengalaman, tapi sekarang ini merasakan pengalaman. Sekarang kalau kita udah sharing pengalaman ya, udah tidak tatap muka, tapi bukan hanya cuma mengajari, tapi juga sharing, berbagi pengetahuan. Artinya pengetahuan yang ada di WI dengan peserta itu digabung, combine, sehingga mengembangkan suatu pengembang kompetensi yang baru. Nah, ini ada kelebihan juga daripada pandemi ini yang mengakibatkan kita menggali lagi kompetensi-kompetensi yang ada, dan juga untuk melibatkan dengan teknologi informasi. Nah, ini dengan 20 jam pelajaran, ini artinya hukumnya wajib ya, wajib. Dan ini dengan kesempatan yang sekarang di tahun 2021, karena 2020 kita udah sangat-sangat sulit waktu itu kita untuk berkumpul dan mengadakan kegiatan, tetapi di 2001 kita masih memungkinkan karena kemarin sudah dilaksanakan LASAR, teman-teman yang sudah melaksanakannya, dan juga sekarang ini dengan 20 JP ini artinya tadi dari awal pertama saya bilang bahwa ada hubungannya dengan IP ASN, artinya indeks profesionalisme. Karena salah satu penilaiannya apabila kita tidak melaksanakan 20 jam, itu nilainya turun, kecil. Nah, ini kami berusaha untuk tetap mengadakan pengembangan kompetensi ini selama 20 JP dengan berbagai cara. Nah, nanti di slide berikutnya akan ketemu seperti apa pengembangan kompetensi ini dengan 20 jam dengan konversi yang akan dilakukan masing-masing ASN. Nah, kemudian ada beberapa jalur ya, 2 jalur yang untuk pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama itu pendidikan. Nah, pendidikan ini Bapak Ibu sekalian, ASN ini atau PNS ini diberi tugas belajar untuk pendidik. Ya, jadi jenjangannya jenjang pendidikan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan mekanisme ini harus dilihat dari unit kerja masing-masing yang melaksanakan urusan SDM, apakah yang bersangkutan ini memang layak untuk dididik ya, disekolahkan. Artinya memang ini pertimbangan yang sangat matang bahwa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau misalnya dari SMA ke S1, S1 ke S2, S2 ke S3 atau dari dokter umum ke spesialis, kemudian ke subspesialis. Nah, ini harus ada pertimbangan. Dan ini nanti ada waktunya sendiri, mungkin Pak Satrio nanti timnya akan menjelaskan secara detail mengenai pengembangan kompetensi melalui pendidikan. Nah, kemudian untuk pelatihan. Pelatihan yang pertama ini pelatihan klasikal, artinya kita bertemu tatap muka, ya, tatap muka di dalam kelas dengan mengacu kurikulum yang dilaksanakan, yang sudah ditetapkan ya, dan dilaksanakan melalui jalur-jalurnya. Nah, begitu banyak jalur-jalur untuk pelatihan ini. Yang pertama, jalurnya pelatihan kepemimpinan, struktural manajerial. Nah, ini tadi dijelaskan sudah sama Pak Peri, bahwa ini kepemimpinan, struktural manajerial ini menjadi selalu ketemunya dengan klasikal. Karena ini banyak yang memang harus bertemu, menyampaikan secara langsung, menunjukkan secara langsung untuk pelatihan ini. Kemudian untuk pelatihan untuk tujuan tertentu di tingkat nasional. Pelatihan teknis. Nah, pelatihan teknis ini Pak Okta ya, urusannya Pak Okta untuk pelatihan teknis. Fungsional, kemudian Pak Peri juga, dan pelatihan terkait kompetensi sosial kultural. Nah, ini memang masih baru ya, tapi sekarang ini kita masih belum mengadakan kompetensi sosial kultural. Kemudian seminar dan konferensi. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah biasanya kalau dulu ya seminar atau konferensi ini diundang di Jakarta atau di daerah lain, itu selalu dalam tatap muka, selalu bertemu sesuai dengan apa yang sesuai dengan undangan dan apa yang akan
seminarkan. Kemudian selanjutnya itu workshop atau lokakarya. Nah ini banyak teman-teman kita biasanya yang dari pendidikan, yang dari guru, dari pendidikan dengan keuangan ya. Biasanya selalu ada workshop, ada lokakarya yang akan meningkatkan kompetensi mereka. Dan workshop ini biasa 1 hari biasanya ya, dilaksanakan di hotel atau di tempat-tempat tertentu, dan selalu ketemu dengan dalam satu ruangan, artinya bertatap muka. Kemudian sarasehan ya, sarasehan mirip-mirip juga. Kemudian kursus. Nah, kursus ini agak spesial ya, karena memang secara materinya dia bersifat khusus ya. Khusus dia memberikan materi untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian penataran ini mungkin jarang lagi kita sebut ya, jarang lagi ketemu karena kalau dulu ya teman-teman ASN yang sudah berumur atau tahun 80-an 90-an ini, penataran ini ketemu pada waktu pelaksanaan GBHN dulu tuh ya. Biasanya penataran untuk Pancasila, pendidikan seperti itu. Tapi sekarang udah jarang sekali. Kemudian BIMTEK. Nah, BIMTEK ini selalu bertemu ya Bapak Ibu sekalian, karena masing-masing OPD biasanya mengadakan BIMTEK ya, sering sekali untuk meningkatkan kompetensi masing-masing teman-teman di OPD. Sosialisasi. Nah, salah satunya kita ketemu dengan hari ini sosialisasi ya. Kemudian jalur lain yang memenuhi ketentuan pelatihan klasikal. Kemudian selanjutnya pelatihan non klasikal. Nah, pelatihan ini merupakan proses praktek kerja dan atau pembelajaran di luar kelas dengan dilaksanakan melalui jalur. Pertama, pertukaran PNS dengan pegawai swasta. Kalau sampai sekarang sih memang kita belum ketemu ya Tapi saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu, waktu mungkin awal-awal dulu ya 20 tahunan yang lalu, itu banyak bertukar kita PNS untuk meningkatkan kompetensi yang ahli-ahli yang kita yang memang dibutuhkan, misalnya keuangan atau pembelajaran tentang misalnya penelitian atau apapun itu, biasanya bertukar dulu, kita kirim ya PNS dengan swasta, kita ngambil ilmunya, yang masuk ke kita diambil ilmunya, yang kita kirim ke sana PNS untuk belajar di sana. Nah, kemudian magang atau praktek kerja. Nah, magang praktek kerja ini pernah kita lakukan waktu tahun 2014 ya, sekitar itu saya lupa ingat kita mengirimkan teman-teman kita di BKPSDM ini untuk magang atau praktek kerja di BKD Jawa Barat gitu. Ya, di BKD Jawa Barat atau berapa orang itu saya ingat itu melaksanakan magang ya, magang di sana untuk belajar seperti apa melaksanakan proses manajemen kepegawaian di sana. Dan kalau sekarang pun ya untuk sekolah-sekolah misalnya yang SMK itu ya tetap seperti ini. Dia magang atau praktek kerja di kantor-kantor atau dimanapun yang bisa melaksanakan praktek-prakteknya. Kemudian studi visit. Studi visit ini atau benchmarking ini kita kunjungan ke suatu objek tertentu yang kira-kira bisa kita dapat, kita serap ilmunya. Jadi ada suatu pemerintah daerah atau organisasi yang memang dianggap lebih dari kita bisa melaksanakan studi fisik ke sana untuk melihat seperti apa mereka melaksanakan. Dan ini untuk meningkatkan kita juga ya sebagai peningkatan kompetensi. Kemudian pelatihan jarak jauh. Pelatihan jarak jauh ini sebenarnya udah combine kita ya, karena sekarang blended learning ini udah kita laksanakan, teman-teman yang di Latsar sekarang udah merasakan seperti itu. Pelatihannya jarak jauh. Kemarin malah untuk yang seharusnya memang kita tatap muka, misalnya dari sekolah kepolisian ya, dari SPN ya, itu untuk praktek tata cara sipil ya, sebenarnya kan polisi yang harus langsung berhadapan atau dari TNI yang ngajarin kita, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena pandemi, sehingga hanya bisa dilaksanakan dengan Zoom seperti ini. Dan ini termasuk pelatihan jarak jauh, tetap memberikan pelajaran kompetensi-kompetensi yang bisa diterima oleh pesertanya. Kemudian coaching. Nah, coaching ini asal katanya kan dari coach, artinya ada pelatih ya. Pelatih ini sebenarnya dia yang melihat pelatih melihat potensi yang ada pada peserta.
Nah ini coaching ini teman-teman di Latsar itu kemarin sudah sangat paham dengan coaching. Artinya ada coach dari Widya Iswara yang akan melihat potensi seperti apa yang melaksanakan untuk yang aktualisasi, ya, seperti apa yang harus dilaksanakan, seperti apa yang direncanakan. Artinya melihat potensi di dalam diri masing-masing peserta untuk diangkat. Nah ini yang namanya coaching. Nah ini Bapak Ibu sekalian, berkaitan itu dengan mentoring. Artinya dengan mentoring, namanya juga mentor, artinya ada seorang yang ahli, yang lebih ahli dari kita untuk membimbing. Mentoring ini membimbing kita, yang peserta yang belum tahu itu dibimbing oleh yang lebih tahu. Nah kalau di Latsar kemarin kan biasanya mentor itu atasan langsung, ya. Dan kadang-kadang ini juga jadi bumerang juga, karena yang namanya kepegawaian biasanya itu kan ada mutasi promosi. Dan kemarin itu ada kejadian mentornya kemarin ada mutasi, sehingga begitu masuk mentornya ke tempat dinas yang baru, ternyata dia harus mementori teman-teman kita dari Latsar. Sementara yang namanya mentor ini kan harusnya lebih ahli, ya kan, seperti itu. Tapi begitu dia masuk, dia juga harus belajar baru. Jadi sama-sama belajar. Jadi mentor dengan Latsar kemarin ada beberapa yang nggak kenal. Tapi di sini kita tetap yang namanya pelatihan ini harus ada namanya mentoring. Artinya ada orang yang lebih ahli yang untuk membimbing kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sindikat tadi juga sudah singgung oleh Pak Ferry tadi, ada coaching dan mentoring di situ. Ada ikon tadi itu ada tempat untuk coaching dan mentoring. Artinya untuk meningkatkan pelatihan proses kerja tadi, bisa coaching dengan memilih siapa di antara WI kita yang tersedia yang bisa menggali potensi kita dan atau mentoring, membimbing kita untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian data sharing. Nah, data sharing ini Bapak Ibu sekalian, ini biasanya tenaga ahli yang kita taruh atau kita tempatkan di suatu tempat tertentu dengan jangka waktu tertentu. Biasanya data sharing ini paling lama biasanya 3 bulan. Rata-rata sih dilaksanakan 2 bulan. Artinya kita mengirimkan orang yang ahli untuk ditempatkan di suatu tempat tertentu untuk suatu program tertentu. Nah ini data sharing. Ini salah satunya juga untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian penugasan terkait program prioritas. Nah artinya ada program prioritas dari pemerintah daerah yang memang urgent, yang memang jadi prioritas, maka kita ditugaskan di situ. Nah ini juga untuk peningkatan kompetensi. Ya, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu itu di Rumah Sakit Umum daerah kita waktu itu program prioritas waktu itu untuk pengembangan penyakit dalam, ya, dalam hal ini untuk jantung. Nah untuk pembelajaran ini yang kemarin itu hanya ada di rumah sakit di Jogja, Sarjito ya? Sarjito di Jogja. Akhirnya kita menugaskan dokter ahli kita untuk kita tempatkan di sana dulu untuk belajar, karena kita mengembangkan suatu program untuk penyakit dalam khusus di jantung. Nah ini ada penugasan terkait. Nah ini masuk dalam situ. Kemudian e-learning. Nah e-learning ini sekarang udah berjalan. Sekarang kita ini namanya e-learning. Artinya belajar secara secara kita sudah elektronik ini ya seperti ini udah jadi hal biasa untuk kita dalam 2 tahun belakangan ini. Ini sudah e-learning. Nah, kemudian belajar mandiri atau self development. Self development ini teman-teman kita di Latsar ini udah nggak asing ya. Karena kemarin seperti itu, belajar mandiri. Ya di MOC itu di programnya LAN itu jelas kita ambil bahannya terus kita belajar sendiri. Nanti baru kita diuji. Nah ini tim belajar mandiri. Nah, kemudian selanjutnya tim building. Ya, tim building ini artinya membangun suatu tim yang kita tugaskan untuk membangun suatu kemampuan. Nah ini masuk juga dalam pengembangan kompetensi. Dan jalur lain yang memenuhi kebutuhan pelatihan non klasikal. Nah ini Bapak Ibu sekalian ada begitu banyak ya untuk pembelajaran di luar kelas, di luar klasikal. Nah, ini ada beberapa hal yang sudah dilakukan kita di BKPSDM ini. Yang pertama untuk pendidikan formal, Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada pergubnya ya. Dalam Pergub 20 tahun 2018 tentang pemberian tugas belajar pegawai negeri sipil, kita sudah mengirimkan banyak
apa namanya memberikan suatu fasilitasi kepada ASN untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan karya tulis ilmiah serta publikasi jurnal ilmiah andragogi. Seperti saya bilang tadi bahwa kita sudah berapa kali melaksanakan pelatihan karya tulis ilmiah, ya. Sudah 2018 sudah kita melaksanakan KDI dan sudah ada hasilnya. Dan ini yang Bapak Ibu sekalian lihat ini sebenarnya udah cover yang lama ya, cover yang baru terakhir agak perubahan. Tapi ini adalah hasil dari publikasi jurnal. Jadi hasil dari teman-teman kita dari ASN, terutama dari WI juga banyak, itu melakukan penulisan majalah ini, di andragogi ini, jurnal pendidikan orang dewasa. Dan di sini memuat Bapak Ibu sekalian tulisan-tulisan dengan tema tertentu yang dimuat dalam jurnal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian semua peserta untuk belajar menulis, yang punya passion dalam hal menulis. Itu kita akan mengadakan lagi untuk jurnal andragogi yang kedua di tahun ini, ya. Di tahun ini temanya mungkin kalau nggak salah sini untuk menjadi ASN primadona. Iya, menjadi ASN primadona seperti jargon yang selalu kami sampaikan, terutama dari Ibu Kepala Badan untuk mengembangkan dan kita membina untuk teman-teman kita di kabupaten kota. Untuk seperti saya bilang tadi, untuk di bidang pendidikan, kita juga kerjasama dengan universitas, ya. Beberapa universitas kita kerjasama untuk mengirimkan teman-teman kita melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi. Dan salah satu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita juga kerjasama dengan akademisi, ya, dengan Universitas Bangka Belitung terkait penjaminan mutu kediklatan, ya. Kita melaksanakan kediklatan ini tetap harus diawasi, mutunya juga diawasi, diawasi oleh teman-teman dari akademisi. Dalam ini kemarin timnya dari UGB Pak Rektor sekarang, ya, Pak Rektor Pak Ibrahim itu menjadi tim untuk penjamin mutu, dan juga beliau juga termasuk jaga tim untuk pengelolaan jurnal jurnal andragogi tadi. Nah, ini biasanya tulisan yang sudah kita terima dari Bapak Ibu sekalian itu tetap akan masuk, akan dilihat oleh tim kita di sana, ya. Akan tetap dibaca oleh tim tersebut, apakah memang cocok atau layak untuk dimasukkan, atau jangan-jangan nanti ini ada plagiasi sekian persen, ya, ngambil dari materi orang dari mana hingga kita masukkan, itu akan ketahuan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini makanya
tim ini kerjasama dengan akademisi ini sangat penting. Artinya kita tidak bisa sesuka hati untuk melaksanakan diklat, untuk melaksanakan penerbitan jurnal, tetapi tetap diawasi sehingga standar mutu kita tetap terjamin. Nah, ini salah satunya ya yang perlu menjadi dasar kita, bahwa kita untuk melaksanakan suatu kegiatan tetap harus dievaluasi dengan semua peraturannya. Artinya bahwa kita udah punya dasar hukumnya, kemudian kita harus ada standar operasionalnya, mulai dari semua pelaksanaan dari latsar, teknis, kemudian menyelenggarakan pelatihan kerjasama dengan kabupaten kota, kemudian bagaimana memberikan tugas belajar, tetap ada standar operasionalnya, menjamin mutu, mengevaluasi seperti apa, mengelola jurnal seperti apa, itu tetap harus ada standar-standarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mengulas kembali yang terobosan kita tadi, bahwa kita punya ada Bangkom yang nanti mungkin ada videonya ya, nanti video tutorial ya, video tutorial. Kalau memang ada kesempatan nanti kita putar, atau nanti kita kirimkan linknya untuk bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Nanti ada pertanyaan yang dari Ibu Suharti kalau tidak salah tadi ya. Itu bisa dilihat di situ ya, di link untuk bagaimana cara membuka Bangkom ini. Kemudian aplikasi kedua ini SIMDiklat tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ferry tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah kami catat peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan ya. Di tahun 2018 itu kita mendidik satu orang untuk pendidikan S1 ya, udah dapat. Kemudian untuk S2 itu sudah 15 orang, dan ini kalau saya lihat juga ada dari S2 itu juga ada dokter spesialis ya, artinya bergabung antara dari pendidikan, dari umum, teman-teman dari OPD, dan juga dari rumah sakit. Dan ini dikirimnya itu banyak ya, di universitas yang kita kirimkan itu ada yang ke UGM, ada yang ke Diponegoro, ada yang ke ITB, kemudian ke di UNSI juga, IPB, ITB ya. Malah ada yang di tahun 2019 juga itu kerjasama UGM dengan Jepang ya kalau salah. Salah satunya teman kita kemarin Ibu guru SMA 1 ya. Nah, itu ke Jepang ya. Nah, ini bahwa kita sudah melaksanakan ya pengembangan kompetensi ini. Jadi di tahun 2018 itu ada 16 orang yang sudah kita sekolahkan. Di tahun 2019 itu S1-nya ada 3 orang, dan lebih banyak lagi di S2-nya. Itu di 2019. Nah, 2019 ini juga sama seperti tadi, banyak juga dalam negeri, di universitas di Jawa maupun di Sumatera itu kita kirimkan juga. Kemudian untuk tahun 2020 ini ada satu yang program doktoral ya. Di tahun 2020 itu temannya Pak Pai kalau salah ya, Pak Yudi, namanya Yudi juga ya, temannya Pak Pai itu Pak Yudi, itu kita ngambil program doktoral di UGM. Jadi 1 orang, kemudian S2-nya 8 orang, S1-nya tidak ada di tahun 2020. Jadi banyak ke strata yang lebih tinggi. Dan ini memang Bapak Ibu sekalian perlu biaya ya, bayar biaya yang tinggi. Karena memang mempersiapkan itu memang banyak ya pertimbangannya juga pendampingannya. Sebagian juga kita dapat dari beasiswa dari kementerian atau dari pihak yang lain yang bisa kita kerjasama. Tetapi tetap harus ada juga biayanya dari pemerintah daerah. Di tahun 2021 karena kita baru mulai kemarin dan juga duit kita sudah semakin tipis ya. Kita hanya bisa 1 untuk yang S2. Saya nggak tahu untuk terakhir, nanti mungkin Pak Satrio ya, apakah di bulan-bulan terakhir ini ada pengiriman untuk jenjang S2. Jadi sampai saat ini kita hanya mengelola teman-teman yang kita yang masih sekarang menempuh pendidikan ya.
Ibu Kaban juga salah satu tugasnya kemarin pergi ke Jawa Barat kemarin itu adalah monef juga untuk teman-teman kita yang sedang meningkatkan potensi melalui pendidikan ini di apa namanya 2020 satu pengajian material dan teknisnya 13 pelatihan. Kemudian untuk 2021 yang sekarang berjalan ini 4 manajerial net fungsional ya NATSAT. Kemudian untuk teknis 6 ya 6 pelatihan. Dan nanti mudah-mudahan akan bertambah ini untuk yang teknis karena nanti kita akan kerjasama dengan Kominfo seperti yang disampaikan oleh Pak Huta tadi. Mudah-mudahan kita bisa dapat 4 ya atau paling 4 ya 4 untuk di tahun ini sehingga kita bisa bertambah namanya potensi untuk pengembangan ASN ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya bilang tadi ada kajian yang menarik untuk gendernya ya, bahwa kalau Lansar ya emang kita nggak bisa milih ya karena emang yang lolosnya laki-laki atau perempuan kita nggak bisa milih ya pokoknya yang keterima siapa laki-laki atau perempuan. Tapi kalau untuk yang apa namanya kita ikutkan diklat teknis itu kita bisa memilih bahwa apa namanya menunjuk laki-laki atau perempuan yang bisa ikut diklat ini. Nah, salah satu penilaian kemarin bahwa dari LAN bahwa untuk menjadi lembaga apa namanya pelatihan ini yang terbaik, salah satunya ini artinya ada basisnya gender ya. Kalau memang apa namanya lembaga pelatihan yang baik itu artinya sudah 50-50. 50-50 artinya untuk keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam suatu pendidikan itu harusnya sama. Nah, tetapi kita memang sudah termasuk tinggi nih, Bapak dilihat, Bapak Ibu bisa dilihat bahwa di tahun 2018, 19, 20, 21 itu angkanya paling rendah di tahun 2001 41%, tapi di tahun-tahun yang lain itu hampir menyentuh di 50%. Artinya sudah ada keterwakilan perempuan di dalam setiap peningkatan kompetensi ASN melalui apa namanya pelatihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Dengan kondisi pandemi saat ini, begitu banyak teman-teman kita di OPD yang itu sudah melaksanakan apa namanya pengembangan kompetensi tanpa mereka sadari, ya. Salah satunya mungkin yang tadi biasa kita sebut dengan webinar, ya, seminar melalui web, ya, Sarasehan melalui web, apapun itu yang semua melalui web, itu semua sudah diatur dalam apa namanya aturan. Berapa banyak sebenarnya, berapa kegiatan itu dianggap sudah setara dengan berapa JP. Ya. Nah, baik yang pertama ini untuk jalur pendidikan. Untuk pendidikan tinggi jenjang diploma S1, S2, S3 itu satu semesternya sama dengan 20 JP. Artinya kalau dia dalam pendidikan, Bapak Ibu sekalian, dalam satu semester kalau satu tahun dia berarti 40 JP. Dia sudah memenuhi ya pengembangan kompetensi itu. Karena ini semua satu semester dia sudah 20 JP, sementara perintah kita dari undang-undang tadi itu 20 JP satu tahun. Sementara dia bersangkutan kalau sedang dalam pendidikan itu satu tahunnya bisa nyampe 40 JP. Jadi yang namanya teman-teman kita lagi sekolah itu udah pasti sudah dapat pemenuhan pengembangan kompetensi. Nah, ini kalau untuk pelatihan struktural kepemimpinan, ya di Klatim 3, di Klatim 4, ini kalau di tingkat nasional ya di kita sendiri, ya itu kan tetap diadakannya sesuai dengan JP masing-masing ya. Dalam satu kegiatan itu udah disiapkan misalnya berapa JP, ya. Ada peraturan dari LAN-nya. Jadi misalnya satu pelatihan itu 50 JP gitu ya. Nah, artinya konversinya sudah jelas sama. Berapa jumlah yang waktu kita pelatihan klasikal itu sama dengan apa namanya konversi pelatihan JP. Dan kalau tingkat itu apa namanya kalau ini belum ada ya masih di nasional ya. Apa namanya struktural kepemimpinan dengan nasional itu masih apa namanya
tingkat nasional. Tetapi kalau pelatihan manajerial, pelatihan teknis dan pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural itu sama dengan JP kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya 40 atau 50, 60 itu tetap ditulis 60 sesuai dengan JP-nya masing-masing. Tetapi kalau lingkupnya internasional itu ditambah 20%. Artinya kalau misalnya dia 60% daripada JP-nya 60%, maka ditambah lagi 20% dari 60 tadi. Sehingga lebih banyak lagi kalau ini memang tingkatnya tingkat internasional. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk jalur pelatihan seminar, ya, konferensi, sarasehan atau sosialisasi itu 1 hari, ya, 1 hari kita melaksanakannya 1 hari, bisa juga setengah hari ataupun itu kita anggap 1 hari, itu setara dengan 4 JP, 4 JP ya Bapak Ibu sekalian, karena kita sekarang banyak di tahun-tahun kemarin dan tahun ini semuanya selalu mengadakan webinar-webinar itu. Tapi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa kalau bisa ada sertifikatnya ya, karena itu pembuktian. Jadi kalau misalnya itu dia 1 hari, kan biasanya ada undangan itu 1 hari. Nah itu artinya 4 JP. Kita sudah dapat 4 JP. Nah kemarin itu biasanya dalam 1 tahun kemarin itu 2020-2021 itu banyak sekali undangan-undangan. 1 hari. Biasanya dari teman-teman dari kesehatan, dari kementerian-kementerian yang terkait masing-masing pembinaannya, itu biasanya selalu ada undangan-undangan. Nah itu 1 hari 4 JP. Kalau kita mengadap 4 kali ikut seminar atau webinar itu sudah dapat 16 ya. Jadi kalau sudah 5 hari saja sudah cukup 20 JP. Nah kemarin kami juga yang untuk IPASN kemarin itu artinya Bapak Ibu sekalian mengumpulkan hasil yang IPASN itu apakah sudah melaksanakan diklat atau webinar atau apapun itu berapa hari itu udah bisa Bapak hitung sendiri dengan adanya ini ya. Artinya kalau 1 hari itu 4 JP, nah Bapak Ibu yang melaksanakan ada yang sampai 10 berapa itu udah memenuhi ya. Yang penting Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa sudah melaksanakan webinar, melaksanakan semua yang dilaksanakan itu. Kemudian itu untuk nasional ya. Tapi kalau melaksanakan ini sesuai undangan itu untuk internasional, misalnya berbahasa Inggris atau diadakan di London atau di Australia atau dimanapun itu, nah itu 1 harinya 6 JP. Jadi lebih tinggi, ya lebih tinggi dianggap karena ini sifatnya internasional. Nah ini beberapa banyak saya ketemu kemarin ada juga yang ikut lingkup internasional. Jadi 6 JP 1 hari. Nah, kemudian bagaimana dengan workshop atau lokakarya? Ya, workshop lokakarya itu 1 hari diadakan, itu setara dengan 5 JP dengan skup nasional, ya 5 JP. Kalau tadi 4 JP kalau seminar ya, seminar sosialisasi ya. Tapi kalau workshop ini lebih tinggi, artinya karena dia mungkin karena keterampilan ya, karena ini keterampilan mungkin dianggap lebih banyak untuk jam pelajarannya. Jadi disetarakan dengan 5 JP untuk nasional, dan kalau memang workshopnya ini dilakukan secara internasional maka menjadi ditambah 2 JP menjadi 7 JP ya. Ini untuk internasional. Ini workshop dan lokakarya dianggap lebih banyak JP-nya daripada sosialisasi. Kemudian bagaimana dengan kursus penataran dan BIMTEK? Nah biasanya Bapak Ibu sekalian kursus penataran BIMTEK ini biasanya selalu tercantum ya, BIMTEK ini berapa JP itu udah jelas. Jadi kalau Bapak ikut BIMTEK selalu ada tulisannya itu sekian JP. Dan pasti ada sertifikat ya. Nah ini salah satunya Bapak Ibu sekalian bisa melampirkan nanti waktu pengumpulan data nanti untuk menyampaikan itu, artinya sudah berapa banyak di IPASN itu. Jadi kami bisa bisa menghitung, artinya lebih banyak lagi teman-teman kita di ASN ini sudah mengikuti pengembangan kompetensi. Nah ini sesuai dengan lingkup nasional. Tapi kalau udah internasional ya ikut kursus penataran BIMTEK ini harus ditambah lagi. Jadi dari JP tadi ditambah dengan 20% lagi. Artinya seberapa banyak JP yang diadakan itu ditambah lagi 20%-nya. Jadi dapat lebih tambahannya. Dan ini lebih baik lagi ya.
Kemudian pelatihan non klasika, pertukaran antar PNS dengan swasta, BUMN, BUMD. Nah, ini satu kali kegiatan ini sudah penuh. Artinya sudah dapat 20 JP. Ya, 20 JP ini sesuai dengan peraturan kita tadi di Perlat tadi bahwa 1 tahun itu 20 JP. Nah, kita dengan satu kali pertukaran ini, satu kali kegiatan langsung 20 JP. Nah, ini memang belum terlalu banyak ya, belum terlalu banyak teman-teman kita yang mengikuti ini, tetapi di instansi lain, di pemerintah lain ini kadang-kadang banyak yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Kalau skupnya nasional itu 20 JP, tapi skupnya internasional maka itu bertambah 4 lagi JP menjadi 24 JP. Nah, ini untuk pertukaran PNS dengan pegawai swasta dan BUMN. Nah, kita bisa saja sebenarnya Bapak Ibu, karena memang dari BUMN misalnya, teman-teman kita dari SDM misalnya, itu yang dari tenaga kelistrikan misalnya, itu bertukar sementara dengan teman-teman dari BUMN listrik negara ya, untuk belajar di sana misalnya. Nah, itu bisa, artinya ditukar, sudah dapat peningkatan kompetensi 20 JP. Nah, ini banyak. Dan ini mungkin perlu dikaji lagi ya, karena ini nanti mungkin bidangnya Pak Uyo ya, Pak Satrio ya, untuk mengkaji nanti kalau memang ada kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dengan bukan dengan jalur pendidikan tapi dengan pertukaran mungkin bisa dilaksanakan untuk pemenuhan kompetensi. Nah, kemudian magang ya, magang atau praktek. Nah, ini cukup besar juga JP-nya. Jadi kalau kita magang, kita mengirimkan atau praktek kerja teman-teman kita misalnya misalnya perawat aja, misalnya perawat yang kita butuhkan memang keahlian tertentu yang ada di rumah sakit tertentu misalnya yang lebih baik dari kita. Nah, kita bisa minta kirimkan ke magang ke sana dengan suatu waktu, berapa waktu, satu kali kegiatan misalnya 1 bulan atau 2 bulan itu bisa langsung dapat 20 JP. Jadi pengembangan kompetensinya langsung terpenuhi. Ini untuk nasional. Tapi kalau untuk nasional misalnya dikirimnya ke Jepang misalnya ya, atau kemana, ke Korea mungkin ya bisa lebih besar lagi. Dapatnya sama dengan 24 JP untuk satu kali kegiatan. Kemudian patok banding ya. Perbandingan atau benchmarking. Nah, benchmarking ini bisa satu kali kegiatannya, misalnya kita berbanding ya dengan pemerintah daerah yang lebih baik dari kita misalnya untuk untuk OPD tertentu misalnya di perhubungan yang memang di tempat lain itu sudah sangat baik sekali, kita perlu dengan benchmarking ke sana, satu kali kegiatan itu langsung dapat 10 JP. Itu tingkat nasional. Tapi kalau untuk internasional 2 kali lipat, artinya 20 JP. Dan ini benchmarking ini perlu, masih banyak, masih bisa kita lakukan karena beberapa daerah yang memang pasti lebih baik dari kita. Cuma memang biayanya sedikit lebih tinggi, karena ini pengembangan kompetensi, keahlian biasanya ini biayanya cukup besar. Nah, kemudian pelatihan dari jarak jauh. Ya. Nah, jarak jauh ini sekarang kita sudah familiar. Ya. Ini pasti tetap tercantum berapa JP yang laksanakan. Kalau laksanakan kemarin berapa JP-nya? 457 ya. 647 ya. Nah, ini sesuai dengan JP ya. Udah langsung tahu bahwa kita melaksanakan kegiatan ini, pelatihannya ini sudah ada nilai JP-nya. Dan kalau ini karena nasional, tapi kalau udah internasional harus ditambah lagi 20% daripada JP yang program yang ada itu. Nah, ini seperti saya bilang tadi ada coaching dan mentoring. Artinya kalau coaching ini kita menggali potensi diri dengan bantuan daripada seseorang yang kita tunjuk sebagai coach, sebagai pelatih, bisa masuk Bapak Ibu sekalian di Bangkom dengan Simdiklat di Simdiklat ya. Kemarin itu saya melihat ada beberapa orang yang sudah melaksanakan coaching ya. Ada beberapa orang yang sudah melakukan coaching dan ini sudah masuk hitungan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu banyak ikut diklat ya. Tapi
coaching sendiri itu sebenarnya ini jalur mudah sebenarnya ya. Jalur mudah misalnya coaching, contohnya saja misalnya untuk penulisan yang KTI tadi, ini kan ada beberapa WI kita, Bapak Ibu sekalian, dalam sindiklat itu Bapak Ibu bisa memilih siapa yang bisa menjadi coachingnya di situ. Itu akan ketahuan bahwa isi misalnya Pak Yan Megawandi, dia punya keahlian ini. Pak Sahirman, dia punya keahlian ini. Pak Agustu, Ibu Eni, Ibu Mulyaningsi, semuanya punya ada kompetensi situ dan bisa dipilih menjadi coach kita. Ya, kemarin itu coach ini dikembangkan oleh Ibu Sauda ya, Ibu Sauda. Nah, Ibu yang dibimbing oleh Ibu Sauda itu sudah kelihatan bagaimana cara dia memberikan bimbingan ya. Nah, ini dengan ada coaching ini kita sudah dapat peningkatan kompetensi. Jadi 1 kali kegiatan untuk coaching itu sudah dapat 2 JP. Ya, kalau dalam 1 bulan itu dianggap paling banyak itu 2 kali. Nah, 2 kali ini kan artinya 2 kali 2 sudah dapat 4 JP dalam 1 bulan. Nah, kalau dalam 1 tahun ya, 1 tahun kita ada 12, artinya sudah bisa kita mencapai ini sebetulnya lewat dari coaching tingkatnya nasional. Nah, kalau coaching ini untuk yang internasional saya belum tahu karena kita belum ada membuka jalur ke sana, itu 2 kali lipat. Begitu juga dengan mentoring. Ya, mentoring Bapak Ibu sekalian untuk bimbingan dari orang yang lebih ahli, baik itu dari WI, kami buka dari WI, biasanya 20 orang ini dapat dipilih. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menjadi melakukan mentor dengan beliau-beliau sehingga bisa dapat untuk peningkatan kompetensi. Jadi coaching dan mentoring itu dianggap 1 kali kegiatan 2 JP dan dilaksanakan maksimal 2 kali untuk penghitungannya menjadi dapatnya 4 JP. Iya, baik. Untuk pelatihan jalur pelatihan non klasikal dengan data string, data string ini seperti saya bilang tadi kita mengirimkan seseorang atau ahli atau untuk dalam suatu kegiatan pengiriman dalam suatu lokasi melaksanakan suatu kegiatan. Jadi kalau misalnya dalam satu kegiatan itu maksimal ini dilakukan dalam waktunya 3 bulan ya kalau data string ini 3 bulan. Tapi biasanya rata-rata melaksanakan itu dalam satu bulan atau 2 bulan, biasanya maksimal 2 bulan. Dan dalam satu kegiatan langsung dapat 20 JP. Dapat 20 JP. Jadi kalau sudah ditugaskan sudah pasti pemenuhan kompetensi. Untuk tingkat nasional, untuk internasional ditambah lagi 20% seperti biasa. Dan ini artinya banyak untuk peningkatan kompetensi. E-learning. Paling tinggi 1 hari 3 JP akses pembelajaran secara daring. Ya. Nah, ini kemungkinan nanti bisa berubah ya Bapak Ibu sekalian karena penyusunan peraturan ini kan waktu itu sebelum pandemi ya. Sementara kita dengan pandemi ini semuanya sudah masuk ke sini semua. Jadi kemungkinan nanti ada perubahan, tapi untuk sekarang tetap 1 hari itu 3 JP ya untuk kita tetap dianggap 3 JP kalau untuk e-learning. Untuk internasional paling tinggi 4 JP 1 hari. Ya, belajar mandiri atau self development, komunitas belajar community of practices itu sama dengan setara sesuai dengan jam belajar mandiri paling tinggi 2 JP sehari. Ya, dianggap belajar mandiri 2 JP sehari. Teman-teman Latsar yang emosi itu 2 JP sehari. Tapi kayaknya lebih ya karena hitungannya hitungannya karena hitungan dengan pandemi ini pasti beda. Untuk nasional 2 JP, tapi untuk internasional ditambah lagi 20%. Bagaimana dengan outbound? Outbound ini tetap sesuai dengan ada JP-nya sendiri ya. Pasti ada, misalnya untuk melaksanakan outbound sekian JP. Nah ini Ibu kabar kita, Ibu Susanti kemarin sudah meminta kami dari bidang pengembangan, terutama Pak Okta kemarin, untuk 2022 ini ada pembelajaran alam terbuka, ya. Kemungkinan untuk pejabat eselon ya, mungkin
Jadi kemungkinan 2022 ada untuk pembelajaran outbound, dan ini udah pasti dan ada peningkatan kompetensi ya, karena ada berapa JP-nya di situ biasanya. Saya nggak tahu berapa ininya. Ada kira-kira 40 ya, 40 JP. Karena itu 4 hari ya, satu harinya 10 JP, maka dia dapat 40 JP. Kalau untuk nasional, internasional itu ditambah 20%. Alam terbuka. Cuman kemarin untuk Latsar nggak ada ya. Padahal seharusnya itu ada ya. Harusnya ada untuk mengikat erat hubungan kita antara peserta dengan panitia, dengan sesama peserta Latsar, itu seharusnya ada pembelajaran alam terbuka, karena itu untuk meningkatkan teamwork-nya ya. Teamwork, team building yang akan melaksanakan suatu kegiatan, dan ini pelajaran alam terbuka yang memang sangat diperlukan untuk peningkatan kompetensi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini media komunikasi kita. Sekarang kami setiap hari di Twitter, di Facebook, atau di website itu selalu ada berita-berita aktual kami. Semua kegiatan-kegiatan kami selalu diliput oleh Pranata Humas kita, Ibu Erna dan Pak Ahmed ya, yang dibantu oleh Pak Ahmed. Tapi utamanya Ibu Erna yang selalu memasukkan berita-berita untuk kegiatan-kegiatan kita. Silakan Bapak Ibu untuk jadi follower ya di Instagram untuk melihat informasi kegiatan apa-apa yang ada di BKPSDM, dan kami berharap ada masukan-masukan ya nanti Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan kita untuk media komunikasi ini. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sudah bertemu secara daring ini dan menyampaikan hal-hal yang memang mungkin berguna kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin karena Ibu Kaban mungkin kayaknya masih belum hadir di sini karena masih dalam perjalanan, kami buka lagi kembali untuk pertanyaan mengenai permasalahan ini. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, kalau gitu